Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lai Febrianti dari kelas 6C NIM 118228066, program studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan dari proposal saya yang berjudul Tinjauan tentang penyediaan praktik jasa catering online serta problematikanya dari studi kasus catering dapur barokah. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan bisnis online adalah dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin menjadi tuntutan di dunia bisnis. Demikian pula di Indonesia. Dengan perkembangan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang terlihat dari populernya koneksi internet dengan harga terjangkau dari berbagai penyediaan jasa telekomunikasi maupun semakin terjangkaunya harga telepon dan tablet PC, internet bukan lagi barang aneh bagi kebanyakan orang. Catering pada Kamus Bahasa Inggris didefinisikan sebagai penyedia makanan dan jasa untuk sebuah acara atau pesta. Bisnis catering atau umumnya adalah bisnis lokal yang melayani hanya pasar lokal yang masih bisa dengan mudah dijangkau melalui angkutan darat. Di Indonesia, bisnis catering kebanyakan berasal dari bisnis rumahan yang banyak mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, dari kenalan sendiri atau pemasaran melalui brosur kepada calon pelanggan. Pemanfaatan sistem informasi yang dapat diakses secara online dapat meningkatkan pelayanan pelanggan maupun menjangkau pelanggan baru sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis. Penelitian ini berfokus pada pemecahan masalah untuk pengelolaan bisnis kuliner dengan pengembangan sistem informasi manajemen bisnis catering. Dengan perkembangan teknologi konsumen akan semakin terlatih dan terdidik dengan menggunakan internet menjadi pasar yang potensial bagi banyak bisnis. Sebaliknya, bagi para pebisnis lokal menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan bagi konsumen yang mereka miliki dan memperluas jangkauan untuk menambah konsumen baru. Untuk bisnis kuliner, ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk kedua tujuan tersebut, yang termasuk bisnis kuliner antara lain adalah restoran, toko kue, toko camilan, kafe, dan catering yang bisa memberikan jasa dan produknya bagi pengguna akhir maupun penjualan perantara. Secara khusus, tulisan ini akan membahas bagaimana sarana sistem informasi online yang dapat dikembangkan untuk pengelolaan bisnis catering. Perjanjian dalam berbisnis. Seseorang yang akan mempunyai acara tertentu akan meminta bantuan pada jasa catering untuk membuat hidangan makanan. Seseorang yang akan mempunyai acara tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggan. Ia dapat memesan menu makanan yang diinginkan dengan hanya memilih daftar menu yang sudah dibuatkan oleh pihak catering, yaitu tentang menu makanan dan minuman yang sudah disertai dengan harga dan cara penyajian yang diinginkan. Setelah itu, apabila kedua belah pihak, yaitu pelanggan, sudah setuju dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan dan pihak catering menyanggupinya untuk mengerjakan hal tersebut, maka mereka akan bersepakat. Sebenarnya antara pelanggan dan pihak catering telah terjadi interaksi yang menyebabkan hubungan hukum tertentu di antara mereka. Meskipun hal didasari atau tidak oleh mereka dianggap sebagai suatu hal yang sederhana dan biasa. Peristiwa di atas sebenarnya telah termasuk sebagai suatu bentuk perjanjian, yaitu perjanjian untuk melakukan atau mengerjakan kepentingan pelanggan yang dikerjakan oleh pihak catering. Pada pasal 1313 dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada peristiwa tersebut telah memuat adanya kesepakatan yang dimana pihak catering sepakat dengan pelanggan atau sanggup mengerjakan atau membuatkan hidangan makanan. Padahal dalam hukum perjanjian berlaku azas konsensualisme, yaitu pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Kemudian selain hal itu, kesepakatan yang terjadi di antara mereka merupakan salah satu syarat sah dalam suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Rumusan masalah. 1. Apa tantangan dalam menjalankan bisnis catering online?
2. Bagaimana penanganan terhadap calon pelanggan yang ingin mengetahui menu detail dari yang telah disediakan. 3. Problem apakah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dari rumusan masalah tersebut, hipotesis penelitiannya yaitu untuk rumusan masalah yang pertama, H0-nya, tidak ada tantangan dalam menjalankan bisnis catering online. Terdapat tantangan dalam menjalankan bisnis catering online yang menyebabkan timbulnya resiko atau kerugian dalam berbisnis catering online ini. 2. Dari rumusan masalah yang kedua, H0-nya, tidak ada penanganan terhadap calon pelanggan yang ingin mengetahui menu detail dari yang telah disediakan. H1-nya, terdapat penanganan terhadap calon pelanggan yang ingin mengetahui menu detail dari yang telah disediakan. Dan untuk rumusan masalah yang ketiga, H0-nya, tidak terdapat kesalahan dalam kewajiban masing-masing pihak yang menyebabkan timbulnya manipulasi oleh salah satu pihak. H1-nya, terdapat kesalahan dan kewajiban masing-masing pihak yang menyebabkan timbulnya manipulasi oleh salah satu pihak. Studi literatur. Catering adalah kegiatan usaha yang menyediakan makanan dan pelayanan. Pengelolaan bisnis catering melibatkan banyak aspek, baik itu yang berbasis bisnis, rumahan, atau bisnis berskala besar atau korporasi. Pada umumnya, catering yang merupakan bisnis rumahan cenderung dikelola dengan pengalaman yang terbatas, polis asuransi yang lebih kecil, dan kurangnya pengetahuan tentang sanitasi yang layak. Kompetisi bisnis catering yang merupakan rumahan biasanya milik perorangan dan terkadang menjadi pesaing yang lebih diuntungkan dibandingkan dengan catering yang sudah berlisensi. Karena catering rumahan tidak dikenai biaya yang sama, memiliki biaya yang rendah, dan dapat menetapkan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbisnis catering. 1. Regulasi Departemen Kesehatan. 2. Pertimbangan untuk menyewa atau membuat dapur dengan ukuran yang sesuai. 3. Keterbatasan kapasitas dapur untuk melayani jumlah dan jenis acara. 4. Potensi pengembangan bisnis rumahan. 5. Kebutuhan perlengkapan meja dan berbagai aturan dasar. 6. Potensi sentuhan pribadi dalam bisnis. 7. Tuntutan perhatian penuh terhadap pelayanan pelanggan. Hal ini sama pentingnya dengan kelezatan makanan. 8. Tuntutan perhatian lebih terhadap pilihan menu untuk melayani acara yang berskala besar. 9. Kebutuhan adanya koki pribadi. Keberhasilan pemasaran suatu produk sangat ditentukan oleh bauran 4P. 1. Bauran produk. Untuk usaha catering adalah hal-hal yang terkait dengan makanan yang disajikan. 2. Bauran harga atau price juga menjadi sangat penting, yaitu bagaimana harga bisa bersaing dengan sesama pesaing tanpa menjadi rugi. Yang ketiga dan keempat yaitu place dan promotion, bauran tempat dan bauran promosi. Untuk bisnis catering pun akan menjadi penentu kesuksesan bisnis. Kemudahan mengakses informasi maupun melihat promosi yang sedang berlaku pada waktu tertentu dapat menjadi dorongan untuk konsumen memilih jasa catering yang diinginkan. Untuk kedua bauran ini, banyak cara yang bisa diambil, contohnya lokasi kantor, pemesanan yang mudah, upaya promosi melalui mulut ke mulut, maupun melalui berbagai media. Keberadaan sistem informasi yang dapat membantu kedua kegiatan ini akan dapat membantu bisnis catering dalam meningkatkan jangkauan maupun pelayanannya, dan pada akhirnya membantu meningkatkan keuntungan dari bisnis. Metode yang digunakan dalam judul ini yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode studi pustaka. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam analisa penelitian yang dibuat, antara lain 1. Planning. Tahapan awal penelitian yang mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan investigasi awal pada sistem catering online. Analisis yaitu menganalisa sistem serta kebutuhan apa saja yang akan diperlukan dalam pengembangannya setelah memahami sistem kerja yang sudah ada.
3. Yaitu sistem informasi pemesanan catering berbasis web. 4. Implementasi, yaitu tahapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga sistem yang dirancang berfungsi seefisien mungkin, mulai dari database, pengujian kelayakan, dan juga tidak lepas dari pengujian keamanan sistem agar sistem bisa dioperasikan. Yang kedua yaitu metode pengembangan. Di sini ada alat dan bahan penelitian. 2. Kerangka pikiran, yaitu merupakan bagian yang menguraikan tahapan atau proses dari pembuatan aplikasi catering online. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Seperti yang ada di metode pengumpulan data tadi, sama juga dilakukan dengan tiga cara seperti tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.